Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, kalau di video sebelumnya saya bahas topik pubertas pada anak laki-laki. Buat Anda yang belum tonton, silakan tonton di sini atau di sini. Dan video kali ini saya akan bahas tahap-tahap pubertas pada anak perempuan. Buat Anda yang mau tahu, silakan tonton video ini sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, kalau kita ngomong soal pubertas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pubertas akan dialami oleh semua anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, dalam perjalanan hidupnya menuju dewasa. Jadi kalau pubertas itu kan remaja ya, kita bilang. Nah, kali ini saya akan jelaskan 5 tahap yang terjadi atau 5 tahap pubertas pada anak perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama atau tahap 1. Nah, pada tahap 1 ini, pada anak perempuan belum terjadi perubahan fisik, jadi sama dengan anak laki-laki pada tahap 1. Jadi belum ada perubahan bentuk tubuh maupun perubahan pada organ genital. Jadi Anda bisa lihat tubuh pada anak perempuan ya pada tahap 1 ini. Jadi di sana payudara belum berkembang. Kemudian kita lihat pada organ genitalnya, jadi di sana ada vagina, kemudian rambut pubisnya juga belum ada. Lalu masuk ke tahap yang kedua. Nah, pada anak perempuan, tahap kedua ini adalah tahap awal terjadinya perkembangan fisik. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi untuk anak perempuan biasanya terjadi pada usia 9 sampai 11 tahun, di mana terjadi perubahan sedikit pada bentuk tubuh. Anda bisa lihat gambarnya. Payudara di sini mulai berkembang, jadi mulai ada gundukan kecil ya di sana. Kemudian Anda bisa lihat gambar payudara. Di sana ada puting susunya, kemudian ada areola. Areola itu adalah area yang sedikit berwarna coklat dibandingkan pada area sekitarnya. Kemudian ada gambar payudaranya sendiri. Ini akan mulai berkembang. Anda juga bisa lihat pada organ genitalnya, di sana ada vagina dan sudah mulai tumbuh sedikit rambut pubisnya. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, pada tahap yang ketiga ini terjadi perubahan fisik yang lebih jelas pada anak perempuan. Jadi di sana Anda bisa lihat gambarnya, rambut pubis mulai tebal, lebih gelap, kemudian rambut ketiak pun mulai tumbuh. Lalu pada bagian payudara, areola akan mengalami pembesaran yang lebih lanjut. Kemudian kulit wajah akan mulai tumbuh jerawat. Kadang-kadang tumbuh jerawat juga di bagian punggung. Nah, di sini Anda tidak perlu khawatir, Anda cukup membersihkan muka Anda secara benar. Jadi Anda kalau nonton video ini, Anda yang sekarang mengalami pubertas, minta bantuan orang tua Anda untuk membantu merawat wajah Anda. Caranya bagaimana? Pakai perawatan wajah atau pakai skincare ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke tahap yang keempat. Nah, pada anak wanita atau anak perempuan, tahap keempat ini biasanya dialami pada usia 13 tahun. Nah, di sini Anda bisa lihat gambarnya, bentuk tubuhnya sudah kelihatan ya, mulai perubahan. Jadi payudaranya mulai terisi penuh, kemudian biasanya anak perempuan akan mengalami menstruasi yang pertama pada usia ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sebelum atau setelah usia ini. Jadi kalau Anda bingung, loh kenapa kok tiba-tiba bangun pagi atau di siang hari, entah kapanpun itu, tiba-tiba kok pakaian Anda basah, ya rok Anda basah, dan warnanya merah seperti darah ya. Jadi tidak usah khawatir, menstruasi ini pasti akan dialami oleh anak perempuan yang mengalami pubertas ya. Jadi saya ucapkan selamat buat Anda semua anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Jadi Anda tidak perlu bingung, Anda cukup konsultasi atau memberitahukan orang tua Anda, memberitahukan ke ibu Anda, ke mama Anda, bahwa "Ma, saya sudah menstruasi." Nah, buat Anda yang nonton video ini, sudah mengalami menstruasi, tidak perlu malu ya, karena Anda sudah menuju dewasa. Oke, yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana cara menjaga kebersihan organ kelamin Anda atau organ intim Anda. Anda bisa lihat gambarnya di sini, menstruasi itu seperti apa. Jadi kalau buat Anda yang mau tahu lebih lanjut apa itu menstruasi, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Jadi buat Anda sekarang yang mengalami menstruasi, cari pembalut yang aman ya, yang cocok dengan Anda, belajar bagaimana cara memakai pembalutnya. Dan sekali lagi gunakan pembalut jangan dari pagi sampai malam tidak Anda ganti. Sebaiknya 2-3 jam sekali Anda harus ganti. Walaupun belum penuh, sebaiknya Anda tetap ganti. Karena pembalut yang berisi darah itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman ya. Jadi sekali lagi buat Anda orang tua yang menonton video ini, mungkin Anda bisa sharingkan kepada anak Anda.
Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima. Nah, pada tahap kelima ini merupakan fase terakhir bagi perkembangan fisik anak perempuan. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Nah, perkembangan ukuran payudara diperkirakan akan mencapai ukuran dewasa, tapi masih bisa berkembang lagi hingga usia 17 sampai 18 tahun. Kemudian periode menstruasi juga mulai teratur, organ reproduksi akan berkembang sepenuhnya, pinggul, kemudian paha akan mulai terbentuk. Jadi akan mulai ada bentuknya pada usia segini. Yang perlu Anda perhatikan adalah coba Anda catat, belajar mencatat kapan Anda mulai menstruasi, selesainya kapan, kemudian siklus atau periodenya teratur atau tidak. Jadi buat Anda yang sudah mengalami fase ini, silakan pelajari tentang menstruasi di video saya yang sebelumnya. Nanti akan saya kasih linknya di atas ini atau di bawah. Oke, jadi buat sobat sehat yang perempuan khususnya ya, tadi ada 5 tahap masa pubertas. Dan buat Anda semua yang menonton video ini sekarang sedang mengalami masa pubertas atau mungkin akan mengalami masa pubertas, tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas. Jadi ini adalah masa yang pasti dialami oleh setiap perempuan. Nah, kalau Anda punya masalah, misalnya gangguan-gangguan tadi muncul seperti jerawat, kemudian menstruasi pertama kali, ceritakan ke orang tua Anda, ke ibu Anda. Kemudian pilihlah pembalut yang nyaman buat Anda, tidak usah sungkan kepada orang tua Anda. Kalau memang pembalutnya tidak cocok, ceritakan saja. Kemudian jangan terlalu pelit, jangan terlalu irit-irit untuk mengganti pembalut. Jadi gantilah pembalut Anda sekitar 2-3 jam, ya kalau kondisi cuaca panas, atau 3-4 jam sekali ya. Jadi jangan dipakai dari pagi sampai malam tidak Anda ganti. Oke? Takutnya nanti Anda akan mengalami keputihan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda semua. Dan seperti biasa, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan share pada teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.